Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman jpnn.com dengan judul seluruh honorer di database BKN jadi P3K 2024 tidak semudah itu Ferguson. Nah, Bapak Ibu, bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik, mari kita ke info lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, jutaan honorer sudah terlalu sering mendapatkan angin surga bahwa tahun ini akan diangkat menjadi P3K 2024. Bukan hanya pernyataan pejabat, tetapi juga secara regulasi. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa penataan non-ASN harus tuntas akhir Desember 2024 juga memberikan angin surga bagi para honorer. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak lagi beberapa poin penting kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 lalu. Komisi 2 DPR RI mendukung Kemenpan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Nah, begitu kalimat kesimpulan raker yang dibacakan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Ahmad Doli Kurnia saat itu. Selanjutnya, poin kesimpulan raker berikutnya menyatakan dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. Kemudian berikutnya dikatakan bahwa Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021 hingga 2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN, agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Sebelumnya Bapak Ibu, saat raker tersebut, Menpan RB Bapak Azwar Anas memastikan seluruh honorer yang masuk database BKN dan telah lulus verifikasi validasi akan diangkat menjadi P3K. Menteri Anas juga menyatakan bahwa bagi honorer yang sudah masuk database BKN, pelaksanaan tes P3K hanya bersifat formalitas. Pengangkatan honorer menjadi P3K akan melalui jalur tes. Namun, tes ini hanya formalitas, kata Menteri Anas. Namun Bapak Ibu, proses pengangkatan sekitar 1,7 juta honorer tidak semudah menyusun kalimat yang tertuang dalam kesimpulan rapat. Khusus mengenai jumlah usulan formasi misalnya, tetap saja jumlahnya masih jauh dari yang diharapkan. Jangankan honorer tercecer, yakni honorer yang tidak masuk pendataan BKN pada 2022, honorer yang masuk database BKN pun belum dipastikan aman. Termasuk honorer berstatus P1, mereka juga belum bisa tidur nyenyak. Padahal Bapak Ibu, mereka tidak perlu lagi ikut tes karena sudah lulus seleksi P3K 2021, tetapi belum mendapatkan penempatan.
Bagaimana mau selesai kalau usulan formasi P3K 2024 untuk guru honorer minim sekali? Bahkan untuk P1 saja tidak semua mendapatkan formasi, apalagi yang P3 sampai P4. Kata Dirjen GTK Kemendikbudristek yaitu Ibu Nunuk Suryani menjawab jpnn.com pada Minggu 21 April. Apakah masalah tersebut mutlak kesalahan Pemda yang tidak mengusulkan formasi secara maksimal? Memang gaji P3K ditanggung APBN yang disalurkan ke daerah melalui pos dana alokasi umum atau DAU. Namun Bapak Ibu, siapa yang menanggung anggaran untuk beragam tunjangan? Misalnya saja tambahan penghasilan pegawai atau TPP atau tunjangan kinerja daerah atau TKD. Nah, seperti misalnya Bapak Ibu, pernyataan Kepala BKD Kalimantan Selatan, Bapak Dinansyah, tampaknya bisa mewakili suara Pemda. Dia mengatakan, meskipun pengadaan P3K mendapat respon positif dari pusat, tetapi pemerintah daerah memiliki batasan untuk mengajukan jumlah formasi karena keterbatasan anggaran. Kalau untuk P3K ini kan dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga harus bijak menyesuaikan jumlah formasi sesuai dengan kondisi keuangan, kata Bapak Dinansyah di Banjarbaru pada Kamis 16 Mei. Selanjutnya, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah atau Setda Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra juga mengatakan hal senada. Galuh Tantri mengatakan penuntasan masalah honorer membutuhkan waktu karena selain kendala pada regulasi yang berubah setiap tahun, anggaran daerah juga menjadi faktor yang paling mempengaruhi karena harus terbagi untuk urusan pemerintahan selain pengadaan pegawai. P3K ini dibebankan ke APBD. Anggaran terbatas karena belanja daerah tidak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan, kata Tantri. Nah, Bapak Ibu, bagaimana bagi daerah kaya? Apakah serta-merta bisa mengusulkan formasi P3K 2024 sesuai jumlah honorer yang ada agar semuanya bisa berubah status menjadi ASN tahun ini? Jawabannya belum tentu. Ada persoalan lain yang dihadapi daerah kaya, yakni masalah penempatan, terutama untuk para guru honorer yang diangkat jadi P3K. Masalah penempatan guru P3K terbukti rumit. Semakin rumit ketika tidak sedikit guru swasta yang lulus seleksi P3K yang ditempatkan di sekolah negeri. Sementara itu, di sekolah negeri itu ada guru honorer yang sudah lama mengabdi. Nah, bagaimana bisa mengusulkan formasi semaksimal mungkin jika urusan rencana penempatan belum clear? Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan lain yang patut diajukan, apakah Kemenpan RB sudah koordinasi dengan Pemda agar mengusulkan formasi P3K 2024 sesuai dengan jumlah honorer yang ada di setiap instansi? Sebagaimana kesimpulan Raker di DPR pada tanggal 13 Maret 2024. Selanjutnya, belum lagi masalah honorer tercecer. Pemerintah harus memastikan siapa honorer yang benar-benar tercecer yang karena suatu hal tidak terdata di BKN pada 2022. Jika benar tercecer, padahal sudah lama mengabdi dan rela menerima honor seadanya, maka menjadi hak yang bersangkutan ikut diangkat jadi P3K 2024. Namun Bapak Ibu, terhadap honorer bodong yang mengklaim tercecer, wajar jika dicueki dalam proses seleksi P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan bahwa ternyata untuk pengajuan formasi P3K 2024 terkendala oleh penempatan atau juga anggaran dana yang ada di daerah atau instansi daerah. Nah, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua yang saat ini masih berstatus sebagai honorer nantinya akan dapat diangkat menjadi P3K. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat.
membantu dan juga menambah wawasan. Jangan lupa untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.